di saksi peristiwa-peristiwa penting bersama Yesus. Yakobus dikenal sebagai orang yang menggebu-gebu serta berbicara apa adanya. Suatu ketika, ia pernah meminta Yesus untuk membakar desa-desa di Samaria yang tidak mau menerima Tuhan dan Allah. Namun, Yesus menegurnya. Yakobus juga pernah meminta kepada Yesus untuk memberinya tempat kehormatan dalam kerajaannya kelak. Namun, Yesus malah menegurnya dan berkata bahwa bukan kehormatan, melainkan salib kesengsaraanlah yang akan mereka terima. Lalu Yesus bertanya, "Apa kalian bersedia meminum cawan yang kuminum?" Ia menjawab, "Kami dapat." Rasul lainnya kemudian geram dengan hal ini. Namun, lewat hal ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus mau menjadi pelayan. Dalam perjalanan kemuritannya, Yakobus dikenal sebagai murid yang memiliki iman yang teguh. Ia senantiasa setia hidup dalam terang ajaran Kristus dan ia bersedia memberikan segalanya untuk memuliakan guru serta sahabatnya. Keteguhan iman Yakobus inilah yang menjadikannya sebagai salah satu murid yang dikasihi Yesus. Yakobus bersama Yohanes dan Petrus menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus. Peristiwa tersebut diantaranya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah Yairus ketika Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati. Di lain waktu, Yakobus juga menyaksikan Yesus yang bercahaya bagai malaikat dengan jubahnya yang berkilauan. Mereka menyaksikan peristiwa ini saat mendaki gunung bersama, tepatnya di Gunung Tabor. Peristiwa ini disebut sebagai momen transfigurasi Yesus atau Yesus dipermuliakan. Yakobus juga menjadi saksi ketika Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Dia mengenakan baju putih bersinar dan wajahnya bercahaya. Bahkan sebelum Yesus ditangkap untuk diadili dan disalib, Yesus membawa rasul-rasulnya ke Taman Getsemani untuk berdoa dalam kesunyian. Yakobus, Yohanes, dan Petrus menemani Yesus berdoa dan menyaksikan betapa pucat wajah Yesus sebab duka yang luar biasa dalam. Akhirnya para murid tertidur karena mereka merasa kelelahan. Malam itu pula Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi dan dibawa pergi untuk diadili. Yakobus pun lari dan bersembunyi karena ketakutan. Ia tidak hadir pada saat rasul-rasul lainnya menyaksikan Yesus wafat di kayu salib. Kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga dan menemui para rasul. Yesus masuk melalui pintu yang terkunci dan ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Oleh perkataan Yesus tersebut dan kedatangan Roh Kuduslah, Yakobus dan para rasul lainnya menerima damai yang dijanjikan di hari Pentakosta. Meski tidak tercatat dalam kitab suci, berdasarkan kisah-kisah selanjutnya, Yakobus kemudian berangkat ke Spanyol untuk menyebarkan ajaran Kristus di sana. Dalam perjalanannya, pewartaannya, ia melewati beberapa tempat seperti Guimarães dan Rates di Portugal. Di Spanyol, konon orang-orang pada saat itu mengungkapkan kesaksian mereka melihat Bunda Maria menampakkan diri kepada Yakobus di tepi sungai Ebro saat Yakobus tengah berkhotbah.
Menurut orang Spanyol, Maria secara tiba-tiba muncul di pilar. Sekarang di tempat itu, tepatnya di Zaragoza, berdiri gereja bernama Basilica of Our Lady of the Pilar atau Basilika Bunda Pilar. Dalam kisah perjalanan kemuritannya, Yakobus pernah dibukakan hatinya oleh Yesus yang mengatakan bahwa bukan kehormatan, melainkan penderitaan. Bahkan pembunuhan yang akan diterima oleh para murid yang mengikutinya. Hal ini meramalkan bagaimana Yakobus dan murid-murid akan menderita dan mati karena iman dan kesetiaan pada ajaran Yesus Kristus. Dan benar bahwa Yakobuslah yang kemudian menjadi murid pertama yang minum cawan kemartiran. Pada tahun 44, Yakobus dijatuhi hukuman pancung oleh Raja Herodes Agripa I. Ia dihukum karena pengakuan imannya yang tulus dan berani menyentuh lubuk hati seorang pengkhianat yang kemudian bertobat dan mengikuti ajaran Kristus. Sesaat sebelum dieksekusi mati, keduanya berangkulan dan pengkhianat tersebut memohon maaf pada Yakobus. Kata Yakobus, "Damai sejahtera bagimu." Dengan itu mereka menggaungkan pujian terakhir sebelum menyerahkan nyawa pada Tuhan. Yakobus menjadi rasul pertama dari 12 rasul yang wafat sebagai martir. Raja Herodes Agripa I tidak mengizinkan jasad Yakobus dikuburkan di Yerusalem. Maka para murid Yakobus pun diam-diam mengambil dan melarikan jenazahnya. Entah bagaimana dalam pelarian itu, ketika jenazah sudah dibawa dengan perahu, para murid baru menyadari bahwa perahu tersebut tidak memiliki kemudi. Dengan tidak adanya kemudi dalam perahu tersebut, mereka hanya bisa berserah kepada Allah. Ajaib! Arus dan ombak samudera membawa perahu beserta isinya dengan selamat sampai di wilayah Galicia, Spanyol. Mereka pun mendarat di Padron. Jenazah Yakobus dimakamkan di sini. Dengan berjalannya waktu, berangsur-angsur orang tidak lagi mendengar berita mengenai makam Yakobus. Akan tetapi, konon pada tahun 813, ada seorang pertapa yang mendengar suara melodi dari sebuah hutan dengan cahaya bintang-bintang bersinar di atasnya. Begitu mendengar berita tersebut, Uskup Iria Flavia Theodomiro memerintahkan agar diadakan penyelidikan. Maka ditemukanlah makam dan relikui Santo Yakobus di sana. Raja Spanyol pada waktu itu, Raja Alfonsus II yang dikenal sebagai El Castro, mengumumkan bahwa Santo Yakobus adalah santo pelindung wilayah kerajaannya. Noster et Tosius Hispani Patronus, pelindung kami dan seluruh Spanyol. Kemudian sebuah kapel dibangun di atasnya. Tempat tersebut dikenal sebagai Campus Stellae, yang berarti ladang cahaya bintang. Istilah tersebut kemudian dispanyolkan menjadi Compostela. Selanjutnya dikenal istilah Santiago de Compostela, berarti Santo Yakobus dari ladang cahaya bintang. Sebuah katedral yang megah telah didirikan di sana. Ditemukannya relikui Santo Yakobus kemudian tersebar ke berbagai pelosok dunia. Berbondong-bondong orang datang berziarah ke kota Santiago de Compostela. Beberapa rute napaktilas Santo Yakobus pun terbentuk, yang kemudian dikenal sebagai Camino de Santiago, artinya
Jalan Peziarahan Santo Yakobus. Untuk menghormati kemartiran Santo Yakobus, Gereja Katolik menetapkan tanggal 25 Juli sebagai hari penghormatan kepada Santo Yakobus. Ia dimuliakan sebagai santo pelindung orang-orang yang berjuang membela umat Kristen dari penganiayaan. Perjalanan hidup Santo Yakobus merupakan perjalanan iman yang hidup. Hal ini tampak di mana iman kepada Yesus Kristus menggerakkan Santo Yakobus untuk mewartakan ajaran kasih Yesus Kristus kepada semua umat manusia sampai ia dibunuh dan menjadi rasul pertama yang mati sebagai martir. Dari pribadi Santo Yakobus inilah kita bisa belajar untuk bertekun dalam iman dan setia kepada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tentu perjuangan kita tidak untuk menjadi martir. Namun, bagaimana kita terus-menerus berbuat kasih sesuai ajaran iman Yesus Kristus. Yakobus telah memberi teladan yang harus kita ingat, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudari terkasih. Mohon maaf saya melepas masker saya dulu agar suara saya menjadi lebih jelas. Sebenarnya di mana-mana saya selalu memakai masker saya. Ini pun sebetulnya lebih menuruti nasihat dan contoh Santo Yakobus. Contoh yang mana? Ibu, Bapak, Santo Yakobus sebenarnya selalu digambarkan sebagai seorang pribadi, seorang prajurit. Kok bisa? Iya, silahkan perhatikan patung Santo Yakobus. Patung Santo Yakobus selalu ditampilkan sebagai prajurit Kristus yang selalu membawa pedang, siap bertempur. Lah, masker ini juga pedang kita untuk melawan dan perang kita melawan COVID-19 sekarang ini. Lah, Ibu, Bapak, tentu saja pribadi Santo Yakobus menjadi seorang prajurit yang siap sedia bertempur menjadi murid Yesus bukan terjadi begitu saja. Saya ingin Ibu, Bapak memperhatikan misalnya kisah yang ada di dalam Injil Santo Matius bab 20. Diceritakan Santo Yakobus bersama saudaranya Santo Yohanes datang kepada Tuhan Yesus tetapi dihantar oleh ibunya. Mengapa ini penting? Karena nampaknya Santo Yakobus bisa menjadi dan memiliki cita-cita menjadi murid Yesus berkat bimbingan dari orang tuanya. Di sini dukungan orang tua menjadi sangat penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Bukankah hal itu juga kita sadari ketika kita memilih Yayasan Sekolah Santo Yakobus untuk kita percaya mendidik anak-anak kita? Tentu karya sekolah tidak cukup jika tidak didukung oleh bantuan ibu bapak, memberi dukungan, dorongan terlebih kepada anak-anak kita agar bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan juga menjadi prajurit yang siap sedia bertempur menjadi murid Yesus. Inilah dalam Injil Santo Matius diceritakan, tidak diceritakan dalam Injil Markus maupun Injil yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, Santo Yakobus sebagai yayasan juga merayakan pesta Santo Yakobus pada tanggal 29 bulan ini. Maka bulan-bulan ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini sebetulnya adalah suasana pesta bagi kita. Tetapi suasana pesta janganlah menyebabkan kita lalai bahwa kita sekarang ini sedang bertempur, berjuang melawan virus corona yang bagaimanapun juga harus kita kalahkan. Maka
protokol kesehatan sebetulnya membantu kita agar kita bisa tetap sehat. Kembali ke Santo Yakobus. Ibu, bapak, teman-teman terkasih, anak-anak semua yang dicintai Tuhan. Santo Yakobus namanya bahkan diambil menjadi nama stadion yang luar biasa megah di kota Madrid. Base campnya Real Madrid, stadionnya adalah Bernabeu. Itu nama lain dari Santo Yakobus. Saya bangga bahwa Santo Yakobus pun mewarnai spiritualitas sepak bola yang tertib, teratur, disiplin. Santo Yakobus, yayasan kita pun kita harapkan bertumbuh begitu. Tetapi hal itu bisa jadi kalau kita juga tidak lupa mendukung anak-anak kita bertumbuh kembang sebagai orang yang beriman. Pada Hari Anak Nasional ini, hal ini bisa kita kaitkan. Mari kita dukung anak-anak kita untuk memiliki panggilan dan berani mengejar cita-citanya menjadi murid Yesus yang beriman teguh dan selalu siap sedia bertempur melawan hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya. Mari kita tumbuh kembangkan selain iman yang terwujud dalam tingkah laku yang benar, kejujuran, kedisiplinan, tetapi juga spiritualitas Kristen yang benar, yaitu mencintai yang benar di dalam Tuhan. Selamat berpesta Santo Yakobus, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat Hari Raya. Pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2020, kita berkumpul secara virtual untuk merayakan Santo Yakobus Rasul. Yakobus, anak Zebedeus, adalah seorang yang begitu dekat dengan Yesus. Ia beserta dengan Petrus dan Yohanes dipilih Tuhan menjadi 3 rasul inti. Setelah kepergian Yesus, hidup Yakobus didedikasikan untuk pewartaan Injil. Ia adalah orang yang berpendirian teguh, tidak tergoyahkan oleh nubuat Yesus akan pemartiran yang akan ia alami. Rasul Yakobus inilah yang selalu menjaga kita. Maka bagi kita yang berlindung di dalam namanya, hari ini adalah hari raya yang tidak boleh dilewatkan. Sekarang marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, agar sama seperti Yakobus yang tekun, kita dapat memulai tahun ajaran 2020-2021 dengan hati yang selalu terarah kepada Allah. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Petrus Tunjung Kesuma. Mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dengan gembira dari puji syukur nomor 330. Disukahi
Ketika Yesus berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala dan Yesus memanggil mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, para orang tua murid, para guru dan juga anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama di sini untuk merayakan Ekaristi. Kita ingin merayakan Hari Raya Santo Yakobus Rasul, pelindung yayasan, sekolah, dan paroki kita. Yakobus ini termasuk 3 tokoh di antara para rasul. Ia menyaksikan pula penampakan di Tabor dan penderitaan Yesus di Taman Zaitun. Wataknya menyebabkan dia menonjol, impulsif, berambisi mendapat tempat terhormat di dalam kerajaan. Bersama Yohanes adiknya, dia disebut Putra Guntur. Nama tersebut menggarisi pribadinya. Yesus berhasil mengarahkan wataknya, ia menjadi rasul yang aktif dan setia. Dialah martir pertama di antara para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki pelindung Santo Yakobus. Saya kira Santo Yakobus bukanlah hanya sekedar nama dan kita pahami semata-mata sebagai pelindung, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita dalam menghayati hidup kita, persekolahan kita, karya-karya kita, sehingga dengan bantuan Santo Yakobus kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan bagi kita semua, yaitu keselamatan, kebahagiaan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita melupakan hal tersebut. Kita menjadikan Santo Yakobus sekedar nama, tetapi tidak bermakna bagi kita. Hanya kita ketahui melindungi kita, tetap melindungi kita, tetapi tidak menjadi inspirasi hidup kita. Karena itu marilah kita bersama-sama menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di antara para rasul, Santo Yakobuslah yang pertama Kau kuduskan sebagai martir. Semoga umat-Mu menimba kekuatan dari kesaksiannya dan menemukan perlindungan berkat doanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka itu mati. Pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka ada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami, mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah rakyat sekalian, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria.
melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Jangan kabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum,
Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan adik-adik yang terkasih, keluarga besar Santo Yakobus, dan juga para alumni Santo Yakobus. Hari ini merupakan hari yang menggembirakan bagi kita, karena kita merayakan orang kudus pelindung kita, yaitu Santo Yakobus. Saya kira tadi kita sudah mengetahui kisahnya. Dan dari kisahnya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk menghayati semangatnya. Seperti sudah saya katakan tadi, nama Yakobus itu bukan hanya dipakai sebagai nama yang tidak bermakna, melainkan justru dari pribadi Yakobus itulah kita harus belajar. Dari pribadi Yakobus itulah kita mengelola sekolah kita. Dari pribadi Yakobus itulah anak-anak kita didik. Dari pribadi Santo Yakobuslah itu kita mencari inspirasi menjalankan yayasan kita. Itu yang paling penting. Maka saya akan mengajak Anda pada pagi hari ini untuk melihat beberapa hal terkait dengan Santo Yakobus itu. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda lihat patung Santo Yakobus, ya, selalu digambarkan Santo Yakobus membawa tongkat. Di sana, di depan gereja juga digambarkan demikian, di sekolah juga demikian. Itu mau menggambarkan, atau bisa dikatakan demikian, di dalam legenda digambarkan bahwa Santo Yakobus itu adalah peziarah. Sebenarnya ini mau mengungkapkan sesuatu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kita, adik-adik yang terkasih, yaitu bahwa hidup itu merupakan suatu peziarahan. Kita berjalan dari lahir sampai nanti kita menuju tujuan kita. Dan selama dalam perjalanan itu kita harus mengisi kesempatan-kesempatan hari-hari yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam mengisi itu kita bisa melihat bagaimana Santo Yakobus dididik oleh Yesus sendiri. Santo Yakobus itu termasuk orang yang mendapat keistimewaan. Bersama dengan Yohanes dan Petrus, dia banyak dilibatkan oleh Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, kita mungkin tahu Yakobus, Yohanes, dan Petrus itulah yang diajak untuk melihat bagaimana Yesus menghidupkan seorang anak yang sudah meninggal.
Saya mau mengatakan demikian. Di sini Yesus mengajak Yakobus untuk mengetahui bahwa berada di dalam dunia itu artinya berkarya, bertindak, melakukan sesuatu. Tetapi tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Yakobus, Petrus, dan Yohanes juga diajak untuk melihat kemuliaan Yesus. Ketika terjadi transfigurasi, apa yang sebenarnya mau dikatakan? Di situ Yakobus diajak untuk mengetahui apa sih yang menjadi tujuan dari semuanya ini, yaitu kemuliaan. Tujuan kita hidup di dalam dunia itu adalah keselamatan, kemuliaan. Kita mengambil bagian di dalam kemuliaan Kristus itu. Maka kita janganlah mengisi hidup ini dengan tujuan yang lain. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh kemuliaan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, walaupun Santo Yakobus tidak terlalu berhasil di dalam hal ini karena dia tertidur, tetapi Yesus mau mengajak dia untuk mengetahui bahwa untuk mencapai kemuliaan, mencapai keselamatan, dibutuhkan keberanian untuk menderita. Santo Yakobus, Petrus, dan Yohanes diajak bersama dengan Yesus ke Taman Getsemani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita tahu ya, apa yang sebenarnya perlu kita contoh dari Santo Yakobus sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Yaitu yang pertama, kita ini semuanya berada dalam suatu perjalanan. Kita adalah seorang penjara yang mempunyai tujuan yang jelas, yaitu keselamatan kita. Dan keselamatan kita itu tidak kita dapatkan dengan duduk-duduk, dengan tenang-tenang, tetapi dengan bekerja, dengan berkarya, dengan bertindak dan sebagainya. Dan di dalam melaksanakan itu semua tentu saja ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah dan sebagainya. Dan kita diajak untuk bertekun untuk mencapai semuanya itu. Juga kalau kita artikan dengan cara yang sangat sederhana. Kalau adik-adik, anak-anak ingin mencapai sesuatu, ya cita-cita seperti itu, ya harus berusaha untuk belajar yang keras, ya. Dan di situ ada capeknya, ada bosannya, ada mungkin tantangan-tantangannya, godaan-godaannya. Tetapi kalau kita mau bertekun, kita akan bisa mencapai semuanya itu. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada hal lain yang perlu kita tekankan ya, di dalam perjalanan seperti ini. Memang kita harus berusaha, memang kita harus berani bertekun, bersusah payah dan sebagainya. Tetapi seperti tadi saya katakan, Yesus mengajak Yakobus. Yesus melihat kemuliaannya. Yesus mengajak Yakobus untuk melihat bagaimana Yesus menghidupkan anak yang sudah mati. Yesus mengajak Yakobus ke Taman Getsemani. Maka saya mau mengatakan semua perjuangan kita itu harus kita lakukan bersama dengan Yesus. Dia yang harus menjadi pegangan kita. Kita tidak melakukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Yesus bersama dengan kita. Dan yang juga disampaikan pada bacaan hari ini sesuatu yang menarik ya. Kita mengetahui bahwa Yakobus dan Yohanes itu berambisi untuk mendapatkan sesuatu, kedudukan. Cara berpikirnya itu sangat duniawi, ingin mencapai posisi, ingin mencapai kedudukan. Dan Yesus mengajarkan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita melaksanakan semuanya itu bersama dengan Yesus, itu harus kita tunjukkan bahwa kita melakukan dengan cara yang sama seperti Yesus. Jangan kita mengatakan saya bekerja melayani Tuhan, tetapi dengan cara yang berbeda dengan cara Yesus. Kita menindas, kita nakut-nakutin, kita mengkritik orang aja begitu saja dan sebagainya. Tetapi kita bertindak dan bersikap dengan kerendahan hati. Karena itulah cara yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Santo Yakobus itu mengajarkan banyak hal. Mengajarkan bahwa hidup ini merupakan suatu peziarahan. Jangan disia-siakan. Kita harus bekerja. Kita harus berani menanggung penderitaan supaya kita dapat mencapai kemuliaan itu. Dan itu kita jalankan bersama dengan Yesus dan dengan cara Yesus, bukan dengan cara yang lain, bukan dengan cara manusiawi, tetapi cara Tuhan sendiri. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus pada kita. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, berjuanglah. Saya mau mengatakan di dalam situasi seperti ini kalian harus berjuang keras. Situasi kita tidak mudah. Tekunlah belajar dan percayalah bahwa Tuhan itu membantu kalian. Tuhan itu menguatkan kalian. Dan dengan rendah hati kalian harus mohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa bertekun, saya bisa setia, saya bisa bersusah payah, dan akhirnya saya bisa mencapai cita-cita. Dan untuk para guru, semangat Santo Yakobus itu juga perlu kita pegang. Sekolah kita, karya kita akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita apabila kita mau bekerja, kita mau bersusah payah, dan kita melakukannya itu dengan segala kerendahan hati. Jangan merasa bahwa kita paling pintar, paling hebat, dan sebagainya. Demikian pula anggota-anggota yayasan dimanapun berada. Semangat inilah yang perlu kita pegang. Melakukan semuanya bersama Yesus dan dalam semangat Yesus, dengan cara Yesus. Maka saya yakin bahwa apa yang menjadi tujuan kita dari karya ini akan bisa tercapai. Karena yang bekerja bukanlah kita dengan kekuatan kita sendiri, melainkan yang bekerja Tuhan melalui diri kita. Amin. Selamat berpesta, selamat bergembira pada hari raya Santo Yakobus ini. Marilah kita lanjutkan dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kita Rasul Yakobus sebagai pelindung komunitas kita, maka marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dapat meneladaninya. Ya Bapa, Engkau memanggil Yakobus dan saudaranya Yohanes sebagai rasulmu yang setia mewartakan Injil. Pimpinlah kami yang telah Engkau panggil sebagai satu keluarga besar Yayasan Santo Yakobus, agar kami sungguh belajar dan berkarya seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Santo Yakobus menyanggupi permintaan Yesus untuk meminum cawan perjuangan yang sama dengannya. Kuatkanlah kami yang memulai tahun ajaran 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19,
agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berjalan maksimal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau memilih Yakobus sebagai rasul intimu. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan dan kerendahan hati kepada organ yayasan kami, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Yayasan Santo Yakobus, agar dapat mengembangkan yayasan seturut tuntunan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kanak-kanak Yakobus bertumbuh bersama dengan kanak-kanak Yesus. Lindungilah para peserta didik kami, agar mereka pun dapat bertumbuh secara iman dan intelektual. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Rasul Yakobus dipilih putramu untuk dapat melihat cahaya kemuliaannya yang gilang gemilang di atas gunung Tabor. Izinkanlah dunia ini merasakan cahaya harapan di tengah kegelapan pandemi COVID-19, agar semua manusia mengetahui Engkaulah Allah yang Maha Mulia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, seusai kenaikan putramu ke surga, Yakobus setia mewartakan keagungan nama-Mu hingga akhir hayatnya. Ajarilah kami untuk setia mewartakan kabar baik-Mu hingga saat kami Engkau panggil pulang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa kami di hadapan-Mu. Terimalah seturut kehendak-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setia selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni. Jadi abdi cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah suci, sumber nadi iman insani. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah suci, sumber nadi iman insani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, sucikanlah kami berkat sengsara Putramu. Semoga kami sanggup mempersembahkan korban yang berkenan di hatimu pada Hari Raya Santo Yakobus Rasulmu. Sebab dialah yang pertama di antara para rasul yang minum dari piala Kristus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasulmu, engkau telah memberi gerejamu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiranmu di dunia ini, dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu, bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sujud selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tidak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani di dalam hatiku. Engkau sungguh telah datang.
perkenankanlah aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami sambut anugerah-Mu. Kami mohon lindungilah selalu umat-Mu berkat doa Rasul Santo Yakobus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat penutup, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Uskup. Saya persilahkan. Selamat pagi, Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus Yayasan Santo Yakobus, Bapak Ibu orang tua peserta didik, serta sahabat Yakobian yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan kasih-Nya kita masih bisa merayakan bersama-sama pesta nama pelindung yayasan dan paroki kita, Santo Yakobus. Terima kasih kepada Romo Tunjung yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh petugas liturgi. Semoga Tuhan memberikan berkat kesehatan yang melimpah kepada kita semua. Hari ini adalah pesta nama pelindung sekolah kita. Artinya, semangat yang ada dalam diri Santo Yakobus haruslah kita jadikan sebagai inspirasi untuk mewarnai peziarahan hidup kita sebagai Yakobian sejati. Kita adalah Yakobian yang memiliki semangat religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Nilai-nilai tersebut hanya dapat kita lakukan jika kita memiliki cinta yang besar dengan semangat yang berkobar-kobar, sebagaimana murid-murid Yakobus yang gagah berani mengambil jenazah Yakobus dan membawanya untuk dimakamkan. Sahabat Yakobian,
Masa pandemik janganlah menjadikan kita lemah dan berputus asa. Setia dan taat dengan protokol yang ada adalah kunci. Yakinkan diri kita dan orang lain bahwa kita mampu survive dalam segala hal dengan pertolongan Tuhan. We are not alone. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Setelah perayaan Ekaristi ini, kami juga telah menyiapkan beberapa rangkaian acara untuk memeriahkan Pesta Nama Santo Yakobus, sekaligus perayaan Hari Anak Nasional. Rangkaian acara tersebut mencakup semua unit mulai dari TK sampai dengan SMA, dengan pemateri-pemateri yang luar biasa. Unit TK akan mengikuti workshop mewarnai bersama Kak Yori. Unit SD dengan workshop doodle bersama Kak Widi. Unit SMP dengan workshop public speaking bersama Kak Ita Sembiring. Dan unit SMA akan mengikuti workshop melukis dengan sampah bersama Frater Ale SJ. Selamat merayakan Pesta Nama Santo Yakobus, selamat berdinamika dengan workshopnya masing-masing. Sebelum kita akhiri perayaan Ekaristi ini, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan khusus dari Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh syukur mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Pesta Santo Yakobus bagi keluarga besar sekolah-sekolah Santo Yakobus. Dalam kesempatan yang bagus ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus, pengawas, pembina Yayasan Yakobus, para guru, para karyawan yang menyelenggarakan lembaga pendidikan ini. Kehadiran dan pelayanan pendidikan sekolah-sekolah Santo Yakobus ikut menentukan wajah Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih kepada para orang tua, keluarga-keluarga yang mempercayakan putra-putrinya untuk didampingi dan dididik di tempat ini. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang juga pasti keikutsertaan kalian di dalam proses pendidikan di tempat ini ikut menentukan mutu dari pelayanan pendidikan di tempat ini. Saya yakin dengan mengambil nama Santo Yakobus, yayasan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan pendidikan ini tidak sekedar tanda petik bekerja, tetapi lebih dalam daripada sekedar bekerja, yaitu menjalankan perutusan oleh Tuhan dan ingin meneladan keutamaan-keutamaan Santo Yakobus yang rela memberikan hidupnya, berbagi kehidupan bagi kebaikan seluruh gereja, bagi kebaikan masyarakat. Izinkan saya berbicara sebentar kepada anak-anak. Kalian belajar memang tingkatannya SD, SMP, SMA. Tetapi pembelajaran itu akan terjadi seumur hidup. Hidup adalah proses belajar yang tidak akan pernah selesai. Nah, kita ingat belajar itu untuk apa? Orang mengatakan pendapat umum sekarang mengikuti lembaga pendidikan internasional. Pertama, belajar itu adalah untuk tahu. Nah, pertanyaannya apa yang mau diketahui? Bukan sekedar ilmu matematika, geografi dan sebagainya, tetapi juga tahu dalam arti yang lebih luas. Tahu benar, salah, baik, buruk, dan segala macam pengetahuan yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah belajar untuk melakukan yang diketahui. Kalau ilmu-ilmu pasti nanti ada jalannya sendiri.
Tetapi karena yang diketahui itu bukan sekedar ilmu matematika dan sebagainya, belajar untuk melakukan, berarti juga belajar untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar, belajar untuk mengambil keputusan dari yang kecil sampai yang besar. Yang ketiga, belajar untuk menjadi, ini agak susah. Kalau dibahasakan dengan sederhana, belajar untuk menjadi pribadi yang semakin matang, semakin dewasa, semakin utuh. Nanti pasti para guru, orang tua akan mengajari kalian untuk mendalami apa artinya belajar untuk hidup itu. Dan yang terakhir adalah belajar untuk hidup bersama. Nah, bersamanya ini penting sekali, khususnya di tengah-tengah masyarakat kita yang begitu beragam. Indonesia yang begitu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan kemampuan bagi kita semua untuk belajar hidup bersama. Tidak usah berpikir jauh-jauh, mulai dengan belajar hidup bersama di tengah keluarga, di dalam lingkungan, di dalam gereja, di dalam paroki. Itu semua adalah tugas kita seumur hidup. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat merayakan pesta Santo Yakobus. Terima kasih atas kehadiran dan pelayanan lembaga pendidikan Santo Yakobus ini. Terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada semua. Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kami keluarga Santo Yakobus bertekad bulat dengan hati tulus, giat belajar dan tekun berkarya, terus membangun nusa bangsa. terus mengasah akal dan budi, beriman takwa pada Ilahi, dan dengan tangan satu hati, dengan semangat mengabdi. iman tanpa perbuatan mati, itulah amal dan sabda suci. Memupuk sama cinta kasih demi pengertian suci. Kami keluarga Santo Yakobus Bertekad bulat dengan hati tulus, Giat belajar dan tekun berkarya, turut membangun nusa bangsa. terus mengasah akal dan budi, beriman takwa pada Ilahi, pegang dengan tangan satu hati, Dengan semangat mengabdi, iman tanpa perbuatan mati, itulah amanah sabda suci. Memupuk semangat cinta kasih demi pengabdian suci.
Sahabat Yakobian, pelindung sekolah kita adalah Santo Yakobus yang identik dengan beberapa hal, mulai dari seorang nelayan yang sangat hebat, rasul pertama yang menjadi martir, sampai orang kudus yang melindungi para persiara. Santo Yakobus juga merupakan pelindung sekolah kita yang juga diyakini sebagai pelindung negara Spanyol. Rasul Yakobus ini merupakan simbol seorang guru, seorang yang sangat wajib digugu, wajib didengarkan, wajib ditiru dan diteladani, karena keberanian dan kesetiaannya kepada Kristus menginspirasi para muridnya sampai berani mengambil jenazahnya dan mengemudikannya secara pantas dan terhormat. Rekan-rekan sekalian, marilah kita menimba hal-hal baik dalam perjalanan hidup Rasul Santo Yakobus ini kepada para muridnya. Secara tidak langsung, kita semua juga adalah murid-muridnya. Kita mewartakan Kristus dalam keteladanan Rasul Yakobus. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung Santo Yakobus, sekolah kita. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang sejati. Salam sehat untuk kita semua. Salam religius, salam yang humanis, salam yang intelektual, peduli lingkungan, dan juga nasionalis. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah. Semoga kita semua menjadi Yakobian yang dapat memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah kita. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang menginspirasi dan murah hati. Selamat. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah. Semoga kita semua menjadi sahabat Yakobian yang senantiasa mengutamakan penerapan nilai-nilai luhur Santo Yakobus di dalam keseharian kita, serta memberikan manfaat bagi kehidupan di masyarakat dan bernegara. Selamat Hari Raya Santo Yakobus. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang sejati dan mewarisi semangat kesetiaan imannya kepada Yesus. Terima kasih. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang mandiri, tangguh, berkarakter, mampu beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun, dan mampu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salam Yakobian. Sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang sejati. Salam sehat untuk kita semua. Salam religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Hai sahabat Yakobian, selamat merayakan pesta nama pelindung sekolah kita. Semoga kita semua semakin menjadi Yakobian yang sejati. Salam sehat untuk kita semua. Salam religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis.